Namun sobat, di balik kesibukannya, ternyata Tarmizi ini mulai merasa kesepian karena dia tidak memiliki pendamping hidup. Apa gunanya hidup yang sukses, usaha yang lancar jika tidak punya pendamping? Pada saat itu, dia sempat mencoba mencari-cari wanita yang mungkin cocok dengan kriterianya. Namun ternyata tidak kunjung dia temukan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Lampung dan terjadi pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang pengusaha sukses yang hidupnya berakhir di tangan kekasih gelapnya yang masih berstatus sebagai mahasiswi. Mahasiswi tersebut dengan tega melakukan aksi kejinya lantaran dia kesal terhadap kekasih gelapnya itu yang ternyata tidak pernah menepati janji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Empat pelaku pengusaha di Lampung dibekuk polisi. Motif cinta segitiga dan ingin menguasai harta korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria yang bernama Tarmizi Maherat yang tinggal dengan keluarganya di Kelurahan Raja Basa, Nunyai, Bandar Lampung. Tarmizi ini lahir di tanggal 27 Mei tahun 1968. Di tahun 2021, usianya sudah menginjak 53 tahun dan di usianya tersebut, dia sudah menikah dan memiliki beberapa orang anak. Bahkan anak-anaknya itu sudah bertumbuh dewasa dan sudah memberikannya cucu. Pernikahan yang dia jalani bersama istrinya selama bertahun-tahun ini ternyata harus kandas. Entah apa alasan jelasnya, namun semenjak itu mereka memilih untuk berpisah atau bercerai. Dan Tarmizi pun hidup bersama anak-anak dan cucunya. Meskipun dia gagal dalam berumah tangga, namun dia justru tidak gagal dalam menjalankan kehidupan bersosial. Dia dinilai sebagai sosok yang bersosial tinggi. Tarmizi pernah menjabat sebagai ketua RT di wilayah tempatnya tinggal. Orang-orang di sekitarnya mengenal dia sebagai pribadi yang sangat baik dan berwibawa. Makanya, selama dia menjabat, Tarmizi ini cukup disenangi oleh banyak orang. Secara finansial pun, Tarmizi cukup mapan karena dia sukses merintis berbagai usaha di Bandar Lampung. Salah satu yang dia jalankan adalah bisnis cuci mobil, penginapan losmen, agen beras, serta ATM Floris yang bergerak di bidang pembuatan papan bunga. Lalu, dia juga memiliki grup musik yang sering disewa untuk berbagai acara. Namun sobat, di balik kesibukannya, ternyata Tarmizi ini mulai merasa kesepian karena dia tidak memiliki pendamping hidup. Apa gunanya hidup yang sukses, usaha yang lancar jika tidak punya pendamping? Pada saat itu, dia sempat mencoba mencari-cari wanita yang mungkin cocok dengan kriterianya. Namun ternyata tidak kunjung dia temukan. Hingga beberapa waktu kemudian, sekitar bulan November tahun 2021, entah siapa yang mengajari dan memperkenalkannya, ternyata Tarmizi mulai menggunakan aplikasi hijau, micet, untuk mencari kenalan di sana. Setelah dia menginstal aplikasi tersebut, dia jadi sibuk bermain aplikasi itu. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan muda yang cukup menarik hatinya. Perempuan tersebut bernama Feby Kusuma atau yang akrab disapa dengan Ica. Sebelum lebih jauh kita bahas kronologinya, kita bahas sedikit dulu tentang latar belakang dari Ica ini. Jadi sobat, Ica itu masih berusia 22 tahun dan sedang menempuh pendidikan di semester 6 di salah satu universitas di Bandar Lampung. Dia tinggal bersama orang tuanya dan hidup dalam kondisi yang berkecukupan, sehingga dia dapat menjalankan pendidikannya tanpa hambatan. Ica juga memiliki lingkaran pertemanan yang sehat. Dengan teman-temannya di kampus, dia juga tidak pernah memiliki masalah atau latar belakang yang negatif. Di kampusnya, dia juga punya pacar yang bernama Bagas Tio Juandari. Hubungan keduanya bisa dikatakan sangat baik. Meskipun Ica hidup dengan stabil dan memiliki kekasih yang baik serta menyayanginya,
Ternyata Ica masih saja tidak merasa puas. Kala itu dia merasa kekasihnya ini memang baik, namun kekasihnya tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya dan keinginannya karena sama-sama masih kuliah. Yang mana pada akhirnya hal tersebut kemudian memotivasi Ica untuk mencari laki-laki kedua yang tujuannya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan foya-foyanya, alias untuk diperalat mengambil sejumlah uang dari laki-laki tersebut. Di saat itu, Ica yang sudah memiliki tekad bulat memutuskan untuk menginstal aplikasi micet dan mulai mencari laki-laki di aplikasi tersebut. Sampai pada suatu hari, secara kebetulan dia bertemu dengan Tarmizi, laki-laki pengusaha sukses yang sebelumnya kita ceritakan. Pada saat itu, Ica melihat latar belakang atau profil dari Tarmizi. Bahkan ketika pesan pertama kali terkirim, Ica langsung banyak bertanya kepada Tarmizi hingga dia mulai mengetahui jika rupanya Tarmizi merupakan seseorang yang cukup sukses dengan usaha-usahanya. Ica di saat itu tidak peduli dengan perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Di saat itu yang dia pikirkan hanyalah uang, dan lagian kalau pacar yang sesuai dengan kriterianya dia sudah punya, yaitu Bayu. Dan Tarmizi hanya dia jadikan sebagai kekasih gelap yang bisa memenuhi kebutuhannya, atau dengan kata lain sebagai sugar daddy. Singkat cerita, hingga beberapa waktu kemudian kedekatan mereka berdua semakin terlihat. Mereka berdua saling mengenal lebih jauh, bahkan sering bertemu. Dan setelah pertemuan yang beberapa kali, mereka berdua ingin saling mengenal lebih jauh. Dan singkat cerita, setelah Tarmizi dan Ica saling mengenal, keduanya mulai memutuskan untuk memiliki hubungan spesial. Dalam perjalanan hubungan keduanya, mereka sepakat merahasiakan hubungan ini dari semua orang. Ica di saat itu merahasiakannya dari keluarganya sendiri dan juga teman-temannya. Sementara Tarmizi juga tidak memberitahu siapapun, termasuk anak-anaknya. Beberapa waktu mereka menjalin hubungan. Di saat itu, Ica mulai merasa tidak enak dengan pacar aslinya, yaitu Bagas. Yang mana hal tersebut akhirnya membuat Ica kemudian memutuskan untuk berterus terang kepada Bagas. Di saat itu, dengan mengumpulkan keberanian, dia mulai mengajak Bagas untuk ngobrol empat mata. Dan dia mulai mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dia berkata kalau dia memiliki selingkuhan alias sugar daddy. Kekasih gelapnya itu merupakan laki-laki tua yang dia manfaatkan untuk mendapatkan sedikit uang. Pada saat itu, Bagas terkejut. Dia pada awalnya merasa kecewa terhadap Ica. Namun ternyata di sisi lain, Bagas sebagai seorang remaja yang masih belum memiliki penghasilan, ternyata tiba-tiba memiliki pikiran jahat yang sama dengan Ica. Dia terpikir untuk memanfaatkan Tarmizi demi mendapatkan sejumlah keuntungan. Pada akhirnya, Bagas pun kemudian tidak mempermasalahkan hubungan gelap sang pacar dengan laki-laki tua tersebut. Sehingga dengan demikian, Ica dengan leluasa dan bebas menjalin hubungan dengan Tarmizi demi mendapatkan keuntungan baginya dan juga bagi Bagas. Singkat cerita, tidak terasa hubungan Ica dan Tarmizi terjalin cukup lama. Sesuai dengan harapan Ica, selama beberapa bulan berpacaran, ternyata Tarmizi sering membelikan barang-barang mewah untuk Ica dan menceritakan latar belakangnya. Termasuk dia juga memberitahu tempat tinggal serta usaha-usaha yang sedang dirintisnya. Ica pun di saat itu semakin sering meminta barang-barang mewah. Setelah mengetahui betapa kayanya Tarmizi, Tarmizi bahkan berjanji akan membelikan mobil serta rumah untuk Ica, serta memberikan modal untuk memulai usahanya sendiri. Hal itu membuat Ica semakin antusias. Dia semakin percaya diri, apalagi dia tahu profesinya sebagai seorang ani-ani telah sukses mendapatkan seorang sugar daddy. Hal itu membuat Ica yang semakin hari semakin puas dengan hasilnya, akhirnya menceritakan apa yang dia dapat kepada Bagas. Dia bercerita tentang hubungannya dengan Tarmizi dan apapun yang diberikan oleh Tarmizi kepadanya. Dan di saat itu Bagas hanya bisa mendengarkan curhatan sang pacar. Dan dia tersenyum melihat kekasihnya itu senang mendapatkan apapun yang dia inginkan. Lalu di samping itu sobat, Tarmizi ternyata lama-kelamaan mulai merasa sepertinya Ica ini tidak bisa dijadikan pasangan yang serius. Semakin lama dia merasa Ica tidak beres. Ica hanya memanfaatkan Tarmizi, yang mana akhirnya hal tersebut membuat Tarmizi hanya menjadikan Ica sebagai teman sepinya saja. Dia tidak berniat menjadikan Ica sebagai pendamping hidup. Lalu singkat cerita, kemudian
Tarmizi mulai mencari wanita lain yang bisa dia jadikan sebagai kekasih serius. Semua ini dia lakukan tanpa sepengetahuan Icha karena dia berpikir apa yang Icha mau sudah dia penuhi. Dengan begitu dia tidak perlu meminta izin kepada kekasih gelapnya tersebut. Sampai beberapa waktu kemudian, Tarmizi pun mulai menemukan seorang wanita yang bisa dia ajak serius dan usianya tidak terpaut jauh dari usia Tarmizi. Tarmizi yang ternyata sudah mantap kemudian menikahi wanita itu. Bahkan dia memberikan istrinya tersebut sebuah rumah dan modal usaha sebagai agen beras yang sebelumnya pernah dia janjikan kepada Icha. Pernikahan itu juga tidak diketahui oleh Icha. Hari demi hari setelah Tarmizi menikah dan Icha tidak mengetahuinya, Icha mulai merasakan adanya perubahan dari Tarmizi. Icha yang di saat itu tidak lagi mendapatkan perhatian Tarmizi, tidak lagi sering dibelikan barang-barang mewah, mulai merasa kesal karena menurutnya Tarmizi tidak menepati semua janjinya. Icha yang terus-menerus menagih janji kepada Tarmizi untuk dibelikan mobil, rumah, dan memberikan modal usaha selalu saja merengek kepada Tarmizi untuk segera diwujudkan. Namun Tarmizi yang rupanya telah memiliki istri tidak menggubris Icha. Dia sama sekali tidak seperti dulu. Di saat itu dia benar-benar cuek kepada Icha. Dan sebaliknya Icha mulai mencari tahu apa alasan Tarmizi mulai berubah. Di saat itu hubungan Icha dan Tarmizi sudah menginjak 8 bulan. Lama-kelamaan Icha pun mulai mengetahui faktanya yang ternyata rupanya Tarmizi sudah menikah dengan perempuan lain. Yang lebih mengejutkan lagi, Tarmizi telah memodali usaha agen beras untuk istri barunya tersebut yang tinggal di wilayah Balik Bukit, Lampung Barat. Icha yang merasa ditipu dan merasa janji-janjinya tidak pernah ditepati sejak awal hubungan mereka. Dia di saat itu menjadi sangat kesal dan murka. Kekesalan Icha ini dia ceritakan kepada pacarnya, Bagas. Icha di saat itu mengajak Bagas untuk bertemu di sebuah tempat agar bisa curhat dan membicarakan masalah ini. Di saat mereka bertemu, Icha menceritakan semua soal perubahan Tarmizi yang ternyata sudah menikah. Dia sangat kecewa dan dia merasa sangat dendam dan ingin melakukan sesuatu kepada Tarmizi agar Tarmizi ini merasa kapok. Di tengah-tengah curhatannya Icha tiba-tiba mencetuskan ide ekstrim. Dia bilang ingin menghabisi nyawa Tarmizi dan mencuri mobil Toyota Fortuner yang biasa digunakan oleh Tarmizi. Di saat itu, Bagas tidak menanggapi. Bagas yang sedari awal sudah sama gilanya dengan Icha, tiba-tiba hanya mengangguk. Dia manut-manut saja dengan ajakan Icha. Ternyata di balik itu semua, Icha benar-benar serius. Dia ingin menghabisi nyawa Tarmizi. Akhirnya, Icha mengajak Bagas untuk segera menyusun rencana. Lalu, dalam penyusunan rencana tersebut, Bagas yang merasa jika aksinya dilakukan hanya berdua saja, pasti tidak akan berhasil. Yang mana kemudian Bagas memutuskan untuk melibatkan adiknya yang bernama Adit yang usianya masih 17 tahun. Dan tanpa ragu, Bagas langsung menceritakan semua rencananya itu kepada Adit dan menjanjikan imbalan yang menggiurkan kepada adiknya. Mendengar penjelasan dari kakaknya dan imbalan yang akan dia dapat, Adit pun mau dan setuju dengan permintaan dari kakaknya itu. Tak hanya itu, Adit juga meminta agar Bagas mengizinkan dia mengajak satu orang lagi. Bagas yang semakin excited dan yakin dengan bantuan banyak orang akan memudahkan serta melancarkan aksinya. Kemudian memperbolehkan Adit untuk mengajak satu teman lagi. Adit yang begitu polos mengajak salah satu temannya yang bernama Adi yang usianya 18 tahun. Di saat itu, dia menemui Adi dan menjelaskan rencana jahat mereka, lengkap dengan imbalan yang dijanjikan, yaitu sejumlah uang jutaan rupiah serta iPhone keluaran terbaru jika misi mereka berhasil. Sama halnya dengan Adit, Adi juga tergiur oleh janji tersebut dan dia langsung setuju untuk ikut serta. Singkat cerita, setelah semuanya disiapkan, mereka pun berkumpul untuk menyusun rencana. Icha mulai mencari cara untuk melaksanakan rencananya dengan mengajak Tarmizi bertemu di sebuah penginapan di Bantar Lampung. Rencananya, Tarmizi ini akan dihabisi di penginapan itu. Namun di saat itu, Tarmizi selalu menolak jika penginapannya jauh dari perkotaan. Sehingga rencana penghilangan nyawa yang akan dilakukan oleh Icha dan Bagas selalu gagal. Berkali-kali, Icha mengajak Tarmizi ke penginapan Bandar Lampung. Tetapi Tarmizi selalu menolak. Namun di saat itu Icha tidak menyerah. Pada akhirnya, tepat pada bulan Juni tahun 2022,
Ica mengajak Tarmizi menginap di sebuah penginapan di daerah Pantai Sebalang, Lampung Selatan yang berjarak hanya sekitar 38 menit dari kota Bandar Lampung. Penginapan itu cenderung sepi pada hari kerja, sehingga Ica berharap rencananya akan lancar jika dilakukan di sana. Dan Tarmizi yang tidak curiga sama sekali setuju dengan ajakan Ica karena lokasi hotelnya yang dia suka. Mereka pun janjian bertemu pada tanggal 22 Juni tahun 2022, tepat di hari Rabu malam jam 11 malam. Sebelum pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, Tarmizi ternyata masih sibuk dengan bisnis agen berasnya sampai jam 10 malam. Setelah dia menyelesaikan urusan tersebut, Tarmizi berniat ingin langsung pergi ke penginapan itu. Dan Tarmizi di saat itu ternyata sampai lebih dahulu. Sementara itu, Ica menghubungi Bagas, Adit, dan juga Adi untuk segera bersiap-siap menjalankan rencana mereka. Tidak lama kemudian, berangkatlah Ica ke penginapan yang sudah dijanjikan. Sesampainya dia di sana, dia langsung saja menemui Tarmizi yang sudah menunggunya di dalam kamar. Sebelumnya, mereka sempat ngobrol terlebih dahulu. Lalu, beberapa saat kemudian, Ica yang sudah memiliki rencana busuk, kemudian berkata kurang lebih seperti ini kepada Tarmizi. "Aduh mas, aku bosen banget nih. Diam di penginapan terus, kita jalan-jalan aja yuk keluar cari angin," capnya. Dan tanpa berkata banyak, Tarmizi langsung beranjak dari kasur dan bersiap mengajak Ica untuk pergi. Singkat cerita, pergilah mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka berjalan-jalan, Ica ini meminta izin kepada Tarmizi untuk membawa 3 temannya yang ingin ikut menginap di penginapan itu juga. Di saat itu, tanpa curiga, Tarmizi pun mengizinkan. Karena memang rencananya Tarmizi tidak akan menginap di penginapan tersebut. Jadi tidak ada salahnya jika penginapan itu diberikan kepada Ica dan teman-temannya. Ica pun kemudian mengajak Tarmizi untuk menjemput ketiga temannya itu dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke penginapan. Tarmizi pun setuju dengan ajakan Ica. Lalu mereka pun putar balik kembali ke arah Bandar Lampung untuk menjemput 3 teman Ica. Setelah itu, bertemulah mereka dengan 3 teman yang dimaksud, yaitu Bagas, Adit, dan Adi. Mereka semua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan. Di dalam mobil, Tarmizi yang menyetir, sementara Bagas duduk di kursi depan di sebelahnya. Lalu Ica, Adit, dan Adi duduk di kursi belakang. Mulailah di saat itu mereka merencanakan aksi mereka saat melewati jalanan yang sepi. Pada saat itu, kebetulan perjalanan mereka memasuki kawasan Pantai Sebalang di Kecamatan Kalianda dan jalanan benar-benar sepi karena sudah mulai larut malam. Keempat pelaku ini memutuskan untuk segera bertindak. Mereka secara tiba-tiba meminta Tarmizi untuk berhenti sebentar di tempat yang begitu sepi. Lalu Tarmizi tidak curiga dan mengikuti permintaan dari para pelaku. Begitu mobil berhenti, Adi yang duduk di belakang Tarmizi persis langsung dengan tiba-tiba menjerat leher Tarmizi menggunakan tali. Sementara Bagas bertugas memukuli wajah Tarmizi dan berusaha menahannya. Di saat itu Tarmizi melawan, berusaha melepaskan cekikan. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena dia sudah tidak muda lagi. Dan akibat tubuhnya yang lemah, dia pingsan. Dia kehabisan nafas akibat cekikan dan pukulan tersebut. Lalu jadilah di saat itu Tarmizi tidak bergerak. Seketika, ketiga pelaku yang melihat Tarmizi sudah tidak bergerak memindahkan tubuh Tarmizi ke bagian belakang mobil. Lalu di saat yang sama, kemudian Ica berpindah ke kursi depan untuk menyetir. Namun karena melihat Tarmizi yang ternyata masih sedikit bergerak dan bernafas, mereka akhirnya memilih untuk memukul bagian kepala Tarmizi dengan batu yang besar. Hingga di saat itu, tujuan mereka adalah menghabisi nyawa Tarmizi sampai tidak bergerak lagi. Lalu mereka pun memeriksa kondisi Tarmizi dan memastikan kalau dia sudah tidak bernyawa. Setelah yakin kalau Tarmizi sudah tidak bernyawa, mereka mulai mencari tempat yang sepi untuk membuang dan menguburkan tubuhnya. Di saat itu, mereka merasa kesulitan menemukan tempat yang aman karena banyak wilayah perkampungan di sepanjang jalan. Yang mana pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke jalan tol Itera untuk mencari lokasi yang lebih sepi dan rencananya akan membuang tubuh Tarmizi di pinggir jalan tol. Setelah memasuki tol Itera, mereka tidak menemukan tempat yang cocok untuk membuang tubuh Tarmizi karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sana. Karena kebingungan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari tempat yang benar-benar sepi. Tepatnya ke Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, yang berjarak sekitar 54 km dan memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam 16 menit. Setibanya di sana,
tepatnya di Kampung Sinar, Banten. Mereka sempat berkeliling mencari lokasi yang cocok dan akhirnya menemukan sebuah perkebunan di pinggir Danau Bekri. Di sanalah mereka menurunkan tubuh Tarmizi dari mobil dan mengambil barang-barang berharganya seperti handphone, dompet, dan juga kunci mobil. Kemudian mereka menggali lubang seadanya di sana. Lalu langsung menguburkan tubuh Tarmizi, menutupinya dengan semak-semak untuk menyembunyikan jasad tersebut. Setelah semuanya selesai, hingga larut malam, mereka segera kembali ke Bandar Lampung menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Tarmizi. Singkat cerita, tibalah mereka di Bandar Lampung. Mereka di saat itu langsung pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sementara Bagas membawa mobil Tarmizi pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, tepat di hari Kamis, mereka berempat lalu bertemu lagi untuk membicarakan langkah selanjutnya. Di dalam perbincangan tersebut, Ica dan Bagas merencanakan perjalanan ke Jakarta untuk menjual mobil milik Tarmizi. Sementara Adit dan Adi tetap tinggal di Bandar Lampung karena Ica berjanji akan membayar imbalan mereka di sana. Lalu Ica dan Bagas kemudian berangkat ke Jakarta, di mana mereka mencari tempat untuk bisa menjual mobil bekas. Sesampainya di Jakarta, mobil tersebut pun berhasil terjual dengan harga Rp165 juta dalam keadaan bodong. Setelah penjualan selesai, mereka segera kembali ke Bandar Lampung. Setibanya di Bandar Lampung, mereka bertemu kembali dan Ica memberikan beberapa juta rupiah sebagai imbalan kepada Adit dan Adi sesuai dengan yang dijanjikan. Setelah itu, Ica dan Bagas melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Palembang yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan via tol dari Bandar Lampung. Di saat itu, mereka tersenyum semringah karena merasa sudah berhasil mendapatkan apa yang mereka mau dan mereka akan segera berfoya-foya menghabiskan uang hasil penjualan mobil tersebut. Selama di Palembang, mereka ini sempat membeli baju, celana, pokoknya semua barang mewah. Bahkan mereka makan makanan mahal dan sempat membeli 4 buah handphone keluaran terbaru. 2 dari 4 handphone yang dibeli rencananya akan mereka berikan kepada Adit dan Adi sebagai tambahan hadiah. Setelah puas berbelanja, mereka pun memilih untuk menginap di sebuah hotel di daerah Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka di sana menikmati beberapa hari berikutnya dengan uang hasil menjual mobil tersebut. Di sisi lain, 3 hari setelah tubuh Tarmizi dibuang, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, ada seorang warga yang bernama Ujang yang sedang mencari kayu bakar di perkebunan di pinggir Danau Bekri. Ujang di saat itu secara tiba-tiba mencium bau busuk yang cukup menyengat dan dia menelusuri dari mana asal bau itu. Dan ternyata baunya bersumber dari sebuah gundukan tanah yang ada di tepi danau. Pada awalnya Ujang mengira yang ada di dalam gundukan tersebut adalah patung boneka seperti yang biasa dipajang di toko baju karena hanya terlihat bagian tangan dan kaki yang sudah pucat pasi. Lalu karena penasaran, dia pun mencoba mendekati. Dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Karena Ujang mendapati tubuh manusia yang tidak terkubur penuh dan mulai membusuk tertutup dedaunan kering. Ujang langsung berteriak mencari pertolongan. Teriakan Ujang mengundang masyarakat di saat itu. Masyarakat yang berbondong-bondong datang ke sana bertanya-tanya siapakah sosok jasad laki-laki yang ditemukan tersebut. Karena di saat itu, tubuh si jasad yang merupakan Tarmizi sudah dalam kondisi membusuk dan tanpa identitas. Lalu, tidak lama kemudian, polisi pun mulai datang. Mereka mulai menyelidiki kasus ini, terutama untuk mengidentifikasi siapa laki-laki itu. Walaupun tubuh Tarmizi ditemukan tanpa identitas, akhirnya polisi berhasil menemukan petunjuk penting dari baju kaos yang digunakan oleh Tarmizi yang bertuliskan ATM Floris. Petunjuk ini kemudian membawa polisi pada penyelidikan lebih lanjut. Dan ternyata ATM Floris adalah sebuah usaha papan bunga yang berada di kota Bandar Lampung. Polisi di saat itu segera menghubungi perwakilan dari ATM Floris untuk mendapatkan informasi. Perwakilan dari ATM Floris mengkonfirmasi bahwa Tarmizi merupakan bos mereka, pemilik usaha yang memang telah menghilang sejak malam Kamis 3 hari sebelumnya. Dan kabar ini membuat keluarga jadi syok. Mereka menangis sejadi-jadinya dan segera menuju ke lokasi untuk memastikan bahwa jasad tersebut memang benar Tarmizi. Lalu setelah dilakukan identifikasi, ternyata benar bahwa tubuh tersebut adalah tubuh Tarmizi. Keluarga Tarmizi di saat itu menangis histeris, tidak bisa menahan rasa sedih mereka.
Keluarga Tarmizi di saat itu segera meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan mengidentifikasi siapa pelaku yang terlibat. Mereka juga melaporkan bahwa mobil Toyota Fortuner milik Tarmizi telah hilang bersamaan dengan penemuan jasadnya. Sehingga hal ini menimbulkan dugaan bahwa Tarmizi mungkin telah menjadi korban perampokan. Pihak keluarga yang sangat berharap agar polisi dapat menemukan pelaku dan mengungkap kasus ini secepatnya. Dari sinilah polisi pun mulai memburu pelakunya dengan melacak mobil milik Tarmizi melalui CCTV, termasuk dari CCTV yang ada di Tol Itera Bandar Lampung. Dan dari CCTV tersebutlah pelakunya pun mulai terlacak. Sementara itu, jasad Tarmizi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil visum, dinyatakan Tarmizi mengalami luka robek di bagian pipi kanan akibat hantaman benda tumpul dan luka kecil di telapak tangan kanan. Selain itu, bagian buah zakar korban pecah dan lebam di sekujur tubuh hingga selaput otak atas mengalami pendarahan. Lalu singkat cerita, Adit dan Adi, dua pelaku yang pertama kali terlacak oleh pihak kepolisian. Mereka ditangkap di daerah Bandar Lampung pada tengah malam saat sedang tidur. Setelah ditangkap, mereka dibawa untuk diperiksa lebih lanjut dan diinterogasi secara terpisah. Dalam waktu singkat, Adi dan Adi mengakui semuanya. Mereka mengatakan melakukan hal itu atas perintah dari Ica dan Bagas yang saat itu sedang berada di Palembang. Dengan informasi ini, pihak kepolisian Bandar Lampung segera melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kepolisian di Palembang untuk segera melanjutkan penyelidikan dan menangkap dua pelaku lainnya. Keesokan harinya, setelah polisi mendapatkan informasi mengenai Ica dan Bagas yang sedang menginap di sebuah hotel di Kayu Agung, mereka pun langsung digerebek dan langsung dibawa ke Bandar Lampung. Sesampainya di Bandar Lampung, keduanya pun diperiksa, digeledah, dan diinterogasi. Mereka sama sekali tidak melawan, hanya bisa tertunduk lesu. Karena Adit dan Adi sudah tertangkap terlebih dahulu dan mengakui semua peran mereka, Ica dan Bagas pun tidak punya pilihan lain selain mengakui keterlibatan mereka di dalam kasus ini. Dan akhirnya, setelah 2 hari sejak penemuan tubuh Tarmizi, keempat pelaku pun berhasil ditangkap. Ica sebagai otak dari perencanaan ini mengakui bahwa tindakan kejam tersebut dia lakukan terhadap Tarmizi yang merupakan pacar gelapnya karena dia kesal atas janji-janji Tarmizi yang tidak pernah ditepati. Pengakuan ini mengungkap latar belakang dan motif dari tragedi mengerikan tersebut. Pihak keluarga Tarmizi pada awalnya tidak percaya dengan pengakuan Ica karena mereka yakin tidak mungkin Tarmizi bermain di belakang, apalagi dengan sosok Ica yang perawakannya tidak cantik. Keluarga tidak yakin jika Tarmizi berselingkuh dengan wanita seperti Ica. Tarmizi adalah laki-laki yang mempunyai banyak uang, sudah pasti dia bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik. Lalu, pada akhirnya, keempat pelaku pun menjalani persidangan. Ica sebagai otak kriminal dari kasus ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara Bagas dan Adi yang bertindak sebagai eksekutor dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Hukuman ini diberikan sesuai dengan peran aktif mereka dalam pelaksanaan penghilangan nyawa berencana. Sementara itu, Adit yang merupakan adik dari Bagas yang saat itu masih berusia 17 tahun dijatuhi hukuman paling ringan di antara mereka semua, yaitu hanya 7 tahun penjara. Keputusan ini diambil mengingat status Adit sebagai anak di bawah umur yang pada saat kejadian tersebut. Meskipun Adit dan Adi hanya berselisih 1 tahun usia, perbedaan hukuman yang signifikan ini disebabkan oleh pertimbangan hukum yang mengatur perlakuan terhadap pelaku di bawah umur. Dan demikian, Adit memperoleh hukuman yang lebih ringan, mencerminkan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur meskipun dia terlibat di dalam tindak kriminal berencana. Itu dia sobat, kisah yang sangat tragis yang harus dialami oleh Tarmizi, seorang laki-laki tua yang kabarnya berselingkuh dengan eksekutornya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?